Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi atau mempresentasikan materi pengisian jabatan mata kuliah asas-asas manajemen. Fungsi pengisian jabatan. Fungsi pengisian jabatan atau staffing adalah kegiatan untuk memperoleh karyawan yang efektif yang akan mengisi jabatan-jabatan kosong di organisasi perusahaan. Tujuannya agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan tersebut, sehingga sasaran perusahaan bisa tercapai. Asasnya, the right man in the right place and the right man in the right job. Pokok yang akan dipelajari di pengisian jabatan ini adalah ada 5. Yang pertama ada pengadaan, penarikan, seleksi, penempatan, dan pemberhentian. Yang pertama ada pengadaan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, induksi untuk mendapatkan karyawan baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Di dalam pengadaan ada analisis jabatan atau job analysis, yaitu menganalisis pekerjaan-pekerjaan apa saja yang harus dilakukan pada suatu jabatan, mengapa pekerjaan itu perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. Hasil analisis jabatan ini adalah suatu uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Uraian pekerjaan adalah uraian mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab seorang pejabat pada suatu jabatan atau apa hak dan kewajibannya di dalam perusahaan. Spesifikasi pekerjaan adalah uraian syarat-syarat orang yang dapat mengaku suatu jabatan tertentu agar ia dapat bekerja secara efektif. Nah, dengan job analysis ini dapat diketahui yang pertama itu ada tugas dan tanggung jawab. Yang kedua ada syarat-syarat tenaga kerja yang dapat mengisi lowongan pekerjaan yang kosong. Yang ketiga, jumlah karyawan yang dibutuhkan perusahaan. Yang keempat, ada dasar dan prosedur seleksi yang dilakukan. Dan yang kelima, ada sumber-sumber tenaga kerja dan cara-cara penarikannya. 2. Penarikan recruiting. Penarikan adalah kegiatan mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar mau melamar lowongan pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. Sumber karyawan. Yang pertama, sumber internal. Karyawan yang akan mengisi lowongan jabatan yang lowong ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Penarikan dilakukan dengan cara mutasi atau transfer, baik sifatnya vertikal, promosi demosi maupun horizontal rotasi. Demosi yaitu mutasi dengan cara penurunan pangkat atau jabatan seorang karyawan. Sedangkan promosi adalah mutasi dengan menaikkan pangkat atau jabatan seseorang sehingga authority dan responsibility-nya semakin besar. Biasanya diikuti dengan kenaikan pendapatan. Dasar-dasar promosi yaitu yang pertama senioritas, yaitu promosi yang didasarkan pada lamanya pengalaman kerja seorang karyawan. Yang kedua, ability, kecakapan, yaitu promosi yang didasarkan atas kecakapan seseorang yang kecakapannya lebih baik mendapat prioritas pertama untuk dipromosikan. Yang ketiga, kombinasi senioritas ability adalah promosi yang dilakukan berdasarkan lamanya masa kerja dan tingkat pendidikan formal melalui ujian kenaikan golongan. Mutasi horizontal rotasi adalah pemindahan seorang karyawan dari suatu jabatan ke jabatan lainnya, tetapi pangkatnya tetap, hanya pekerjaan yang berbeda. 2. Sumber eksternal. Untuk mengisi lowongan jabatan yang kosong, ditarik orang-orang luar perusahaan yaitu lembaga pendidikan, kantor penempatan tenaga kerja, pusat tenaga kerja, nepotisme, atau kawan-kawan karyawan.
3. Seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan itu. Dasar seleksi adalah job specification dari perusahaan bersangkutan. Metode seleksi. Metode non-ilmiah. Seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria atau standar atau spesifikasi kebutuhan nyata pekerjaan dan jabatan, tetapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Metode ilmiah. Seleksi yang didasarkan kepada ilmu, pengetahuan, dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi dan standar-standar tertentu. Sistem seleksi. Six-Headless, sistem seleksi yang dilaksanakan berdasarkan urutan testing, yakni jika peserta tidak lulus pada suatu testing, maka ia tidak boleh mengikuti testing berikutnya, dan pelamar tersebut dinyatakan gugur. Compensatory average icon, sistem seleksi yang dilakukan di mana peserta mengikuti seluruh testing, kemudian dihitung nilai rata-rata hasil tesnya, apakah mencapai standar atau tidak. Tingkat-tingkat seleksi. Seleksi tingkat pertama adalah seleksi yang dilakukan menurut prosedur yang telah ditetapkan perusahaan bersangkutan, dan jika lulus maka pelamar dinyatakan diterima dengan status karyawan percobaan atau calon pegawai, atau disebut juga dengan capek. Seleksi tingkat kedua adalah seleksi yang dilakukan selama masa percobaan capek dengan cara mengamati dan menilai mental, perilaku, kedisiplinan, dan kemampuan nyata calon karyawan dalam menyesuaikan tugas-tugasnya. Seleksi tingkat ketiga adalah seleksi dengan mengikuti prajabatan atau pelatihan. Jika lulus, maka calon karyawan diangkat menjadi karyawan tetap. Penyeleksian. Bagian urusan sumber daya manusia, pihak ketiga atau profesional, kombinasi USDM dan pihak ketiga. Yang keempat ada penempatan. Penempatan adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi pekerjaan. Nah, dalam penempatan karyawan baru ini dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi yaitu memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan-peraturan perusahaan, sejarah dan struktur organisasi perusahaan, serta memperkenalkannya kepada para karyawan lama. Kemudian ada induksi, yaitu kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. 5. Pemberhentian. Pertama, pemberhentian separation adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Yang kedua, pemberhentian karyawan disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perubahan, pensiun, dan atau meninggal dunia. Yang ketiga, labor turnover. Perputaran karyawan adalah perbandingan antara masuk dan berhentinya karyawan suatu perusahaan. Rumus T.O. T.O sama dengan karyawan masuk dikurang karyawan berhenti dikali 100%, setengah karyawan awal plus karyawan akhir. Yang ketiga, labor turnover. Perputaran karyawan adalah perbandingan antara masuk dan berhentinya karyawan suatu perusahaan. Rumus T.O. T.O sama dengan karyawan masuk dikurang karyawan berhenti dikali 100%, setengah karyawan awal plus karyawan akhir. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.